Di luar istana di pusat Lei Cheng, Sai Lao perlahan jatuh. Tidak lama kemudian, dua orang percaya datang menemui mereka. Kembali ke tuanmu, sudah ada kerusuhan di Lei Cheng, dan dikabarkan bahwa penguasa cahaya itu bohong. Penduduk asli sialan ini benar-benar meragukan keaslian Lord Lightlord. Jika bukan karena perintah Lord Lightlord, aku benar-benar ingin membuka kepala mereka untuk melihat apakah mereka mengandung kotoran. Tuan pelindung benar. Perintah. Mari kita beri pelajaran kepada penduduk asli yang bodoh ini. Gunakan darah dan nyawa mereka untuk menghapus dosa-dosa mereka. Bayar harga untuk kata-kata bodoh yang mereka katakan. Kedua orang percaya itu kempes dengan kemarahan. Jelas, misi di Lei Cheng tidak berjalan begitu lancar. Sai Lao juga agak tidak puas. Masih perlu meragukan keaslian Lord of Light? Sebagai saksi atas kelahiran penguasa cahaya, kemunculan penguasa cahaya di dunia ini, dan bahkan penjaga Zuo yang menerima pemberian penguasa cahaya, bagaimana bisa Penatua Sai membiarkan orang-orang ini berbicara omong kosong? Tapi dia juga mengandung sedikit kewarasan. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengan orang-orang ini. Karena orang-orang yang tampaknya bodoh ini memiliki bakat dan dasar yang baik untuk berkultivasi. Jika orang-orang ini dapat dikembangkan, manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya bagi kuil penguasa cahaya. Selain itu, ini adalah Lei Cheng, kota terbesar di bidang bintang ini, dan ada banyak orang yang tinggal di dalamnya. Setelah pertumpahan darah dimulai, jumlah kematian akan melebihi harapan semua orang. Sai Lao tahu bahwa ini bukanlah situasi yang diinginkan Lord Lightlord. Dengarkan kalian berdua, Lord Light selalu baik, tidak seperti yang disebut dewa, yang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Pernahkah kamu berpikir tentang keberadaan kita sebelum bertemu dengan penguasa cahaya? Kita tidak memiliki keyakinan, tidak ada rezeki, dan bahkan menjadi pilar hanyalah obsesi sesaat. Sebagai pengkhotbah Lord of Light, kamu tidak boleh mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Tindakan kami di bidang bintang ini mewakili Lord of Light. Kata-kata Sai Lao sangat serius. Kata-kata yang hampir memperingatkan juga membuat mereka berdua diam-diam waspada. Pencucian darah Lei Cheng memang bisa menyegarkan untuk sementara waktu. Tapi tindakan ini adalah penghujatan yang sangat tidak bertanggung jawab kepada penguasa cahaya. Salah satu dari mereka buru-buru membungkuk. Bawahanku mengerti. Sai Lao mengangguk kecil. Aku akan memilah sumber daya unik di bidang bintang ini, dan aku akan melaporkannya ke Lord of Light besok. Apa yang saya katakan kepada Anda hari ini harus disampaikan kepada setiap orang percaya, dan mereka tidak boleh impulsif dan merusak rencana besar Lord Light. Keduanya dengan cepat mundur, dan hanya mereka yang tahu seberapa besar konflik yang terjadi antara orang-orang di Lei Cheng dengan para penganut Lord of Light. Sai Lao menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tega mengurus hal-hal sepele lainnya, dan berjalan perlahan ke jalan panjang Lei Cheng. Setelah 2 putaran penuh, Sai Lao menemukan toko anggur. Di sini, dia mendengar sekelompok orang berdebat. Tuan ringan apa? Itu hanya untuk membodohi orang. Kamu tidak boleh ditipu oleh orang lain. Yaitu, dunia ini sehitam gagak. Selama mereka kuat, mereka hanya memiliki satu tujuan, dan itu adalah untuk memerintah kita dan membiarkan kita bekerja untuk yang kuat. Satu-satunya perbedaan adalah metode mereka berbeda. Apalagi yang perlu diperdebatkan? Yang disebut Lord of Light adalah bohong. Selama kita mengakui identitas Lord of Light dan memasuki kuil Lord of Light, saya dapat menjamin bahwa pria akan ditarik untuk bekerja sebagai kuli. Peras semua nilainya, dan wanita itu akan menjadi mainan orang itu. Dan sarana dari hal-hal kotor ini adalah sama. Mendengarkan argumen orang-orang ini, Sai Lao hampir menjadi liar karena marah. Sudah cukup untuk meragukan keaslian Lord Lightlord, tetapi dia bahkan berspekulasi jahat tentang Lord Lightlord. Betapa mulianya penguasa cahaya. Semua orang percaya dapat menemukan tempat mereka di kuil penguasa cahaya dan menjadi secerca cahaya yang menerangi kuil penguasa cahaya. Dan penguasa cahaya tidak pernah peduli dengan tindakan mereka. Penguasa cahaya dapat dengan mudah menyentuh matahari, bulan, dan bintang. Siapa yang peduli dengan sampah Anda? Sama seperti Anda wanita pribumi, babi bahkan tidak memandang rendah mereka. Jadi Lord Lightlord akan langka? Benar-benar menganggap diri Anda sebagai sesuatu. Sai Lao diam-diam memutar matanya. Jika tidak ada yang lain, ada keindahan yang tak terhitung jumlahnya di kuil Lord of Light. Pernahkah Anda melihat Lord of Light melihat mereka lebih banyak? Bahkan makhluk-makhluk yang berpakaian bagus dan sangat indah itu tidak pernah membiarkan penguasa cahaya melihat mereka 1 detik lagi. Hanya kamu bajingan? Juga cocok. Ambil foto diri Anda tanpa buang air kecil. Setelah Sai Lao mengeluh sebentar, suasana hatinya juga sedikit tenang. Memegang anggur, diam-diam menguping pembicaraan orang-orang ini. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan muncul dengan tenang di tubuh Sai Lao, dan orang baru muncul di sampingnya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Sai Lao persis sama dengan orang baru ini. Bahkan jika orang-orang disulap dari udara tipis,
Orang-orang ini tampaknya tidak memiliki kesadaran dan masih berbicara pada diri mereka sendiri. Sosok itu meninggalkan restoran dan terus berjalan menuju tempat yang lebih tinggi di Lei Cheng. Sai Lao perlu mengumpulkan lebih banyak intelijen dan lebih banyak informasi. Avatar itu terbelah menjadi dua pada saat semua orang tidak sengaja, dan dalam sekejap, itu telah berubah menjadi 4 avatar. Saat sosok pertama yang dipisahkan oleh Sai Lao berhenti di toko anggur di pintu masuk Lei Cheng, praktik ini berhenti menyebar. Sai Lao di restoran telah menutup matanya, dan ada suara yang tak terhitung jumlahnya di telinganya. Mereka terjalin. Tetapi Sai Lao dengan jelas mendengar setiap kata dan melihat setiap adegan avatar. Jika Qin Yichen ada di sini, dia akan dapat mengenali latihan ini secara sekilas, menjelma di luar tubuhnya, dan menambahkan 1000 bentuk. Kedua latihan ini adalah cara yang digunakan oleh 3000 biksu Tao untuk memahami Dao Agung Langit dan Bumi. Sekarang keduanya digunakan oleh Sai Lao untuk menyelidiki berita. Jika Qin Yichen mengetahuinya, dia pasti akan mendidik Sai Lao. Hal-hal putus asa. Sai Lao memikirkannya, dan salah satu klon muncul di belakang para penganut Lord of Light, meraih pedang tajam yang dia angkat tinggi-tinggi. Penguasa cahaya sering mengatakan bahwa yang bersih itu jernih, dan yang kotor itu keruh sendiri. Jika kamu mengambil pedang ini hari ini, jangan salahkan aku karena membuka pintu untuk penguasa cahaya. Begitu orang percaya itu menoleh, dia melihat Sai Lao. Dua air mata yang tidak memuaskan mengalir dari mata merahnya. Suara tersedak, bibir gemetar, dan tangan gemetar karena marah. Itu membuat Sai Lao terlihat tertekan untuk sementara waktu. Pelindung yang benar. Bajingan-bajingan ini menghina penguasa cahaya. Aku tidak tahan. Kamu bisa menghinaku, tapi kamu tidak bisa menghina Lord Light. Bahkan jika mereka mati, aku tidak akan membiarkan mereka memfitnah Lord of Light dan menghujat Lord of Light. Sai Lao dengan tenang mengulurkan tangannya dan memegangi kepalanya. Xiao Liu, kamu dan aku adalah orang-orang yang telah melihat Lord Light mencapai ketuhanan dengan mata kepala sendiri, dan telah menjadi secercah cahaya yang dibutuhkan Lord Light Lord. Tapi apakah Anda memikirkannya? Anda benar-benar senang dengan pedang ini hari ini. Tetapi kebaikan, kebajikan, dan kemurahan hati Lord of Light semuanya telah dihancurkan oleh pedang ini. Lord Light Lord tidak ingin perawatan paranoid seperti itu, Lord Light Lord. Yang dibutuhkan adalah kita bisa tumbuh di bawah payungnya dan menjadi cahaya kita sendiri. Apakah kamu masih ingat nasihat yang diberikan oleh penguasa cahaya ketika Fatih mengeluh di depan Dewa Cahaya? Dan ketika dia berhubungan dengan hal-hal terkenal seperti Warcraft sepanjang hari? Xiao Liu menatap kosong pada tetua Sai yang baik hati, seperti kepala desa yang penuh kasih yang datang untuk memberinya pelajaran ketika dia dalam kesulitan di desa. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu. Sai Lao tersenyum ringan. Bahasa kotor, tertawalah. Saya hanya memiliki perbuatan baik yang akan diturunkan ke semua generasi.